Nah, selanjutnya kita ini review obat anti senot ya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu, khususnya pemula, nah mata membengkak itu sebetulnya senot ya teman-teman. Ketika sudah dicampur air, ini obat hanya bisa digunakan 2 minggu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita review obat Biosnot ya teman-teman. Visual Canary Snot itu seperti mata berair atau mata membengkak ya teman-teman. Karena kalau tidak diteteskan dua-duanya itu biasanya menular ke mata sebelah ya teman-teman. Saya udah mengalaminya. Oke teman-teman, selanjutnya kita review obat merek Vixon ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fans Canary. Nah, spesial hari ini saya akan bedah beberapa produk obat-obatan untuk berbagai macam penyakit. Adapun cara detail untuk menggunakan produk-produk tersebut, silahkan simak di video sebelumnya ya teman-teman. Itu ada beberapa produk yang saya gunakan di berbagai penanganan sakit pada kenari ya teman-teman. Silahkan disimak baik-baik agar tidak gagal paham ya teman-teman. Sebelum videonya kita lanjut, alangkah baiknya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang serta bisa terus berlanjut berbagi informasi tentang kenari dan terus berbagi ilmu tentang kenari ya teman-teman. Mari saksikan video berikut ini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, selanjutnya kita ini review obat anti senot ya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu, khususnya pemula. Nah, ini ketika mata berair gejala ataupun udah membengkak matanya itu karena senot ya teman-teman. Ini obatnya. Ini produksian Dr. Edi juga ya teman-teman. Sangat rekomen. Nah, ini kita baca dulu. Mengandung antibiotik yang efektif membunuh mikroba pada kenari, ocehan, berkutut, dan merpati lainnya ya teman-teman. Ini kegunaannya sudah jelas untuk mengatasi gangguan gejala lesu, tidak mau makan, pembengkakan pada sekitar mata, mata berair, gomen, diare, dan berak kapur ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga baca kadaluarsa ya teman-teman, diperhatikan. Ini Desember 2030. Makanya ini aman untuk beberapa tahun ke depan ya teman-teman. Nah, cara pakainya ini perhatikan ya teman-teman. Ini bentuk serbuk juga ya teman-teman. Ini bentuk serbuk. Cara pemakaiannya diisi air matang sepangkal leher botol ini ya teman-teman. Kemudian kocok hingga merata. Nah, setelah dikocok hingga merata, baru kita bisa berikan ke burung kita ya teman-teman. Ini cara pemakaiannya, ditetes ke mulut samping paruh ya teman-teman. Nah, untuk kenari itu cukup 2-3 tetes saja, gak apa-apa ya teman-teman. Sebetulnya 2 tetes saja cukup. Ini diberikan setiap hari ya teman-teman. Diberikan setiap hari sampai kenari benar-benar sembuh.
biasanya kurang dari seminggu itu udah sembuh ya teman-teman. Nah ini tidak bertahan lama ya teman-teman. Ketika sudah dicampur air, ini obat hanya bisa digunakan 2 minggu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngobatin kenari yang sakit satu terus sudah sembuh, nah, ini keadaannya masih banyak, sebulan berikutnya ada lagi kenari sakit, jangan digunakan lagi ya teman-teman. Kita beli lagi yang baru karena ini usia obatnya setelah dicampur air itu efektifnya digunakan selama 2 minggu ya teman-teman. Kenari snot insya Allah sembuh ya teman-teman. Saya juga pakai ini. Oke, selanjutnya kita review obat Biosnot ya teman-teman. Ini kegunaannya untuk kenari snot ya teman-teman. Visual kenari snot itu seperti mata berair atau mata membengkak ya teman-teman. Itu gejala snot ya teman-teman. Nah selain pakai obat terapi snot, kita juga gunakan ini ya teman-teman, Biosnot. Ini untuk obat luarnya, expire date-nya 2023 Desember. Ini masih panjang ya teman-teman. Nah ini cara kegunaannya, diteteskan ke mata ya teman-teman. Diteteskan ketika sakit matanya atau snotnya sebelah, kita teteskan tetap kiri kanan ya teman-teman matanya, seperti ini. Karena kalau tidak diteteskan dua-duanya itu biasanya menular ke mata sebelah ya teman-teman. Saya udah mengalaminya. Ketika pengobatan di mata sebelah kiri, itu sebelah kanan ketika yang kiri sembuh, yang kanan malah jadi snot ya teman-teman. Jadi gunakan kiri kanan ditetes, cukup 2-3 tetes ya teman-teman. Nah ini cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya 2-3 tetes. Ini setiap hari ya teman-teman, digunakan minimal 2 kali sehari. Oke teman-teman, selanjutnya kita review obat merek Vixon ya teman-teman. Ini suplemen pernapasan dan suara burung. Ini bisa digunakan untuk pengobatan dan juga untuk pemeliharaan burung ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan rutin, tidak hanya kenari berpenyakit ya teman-teman, kenari sehat pun kita bisa gunakan ini. Cuma dosis pemakaiannya kita perhatikan. Nah ini Vixon, kita baca dulu fungsionalnya teman-teman. Jadi ini fungsinya Vixon ini untuk pernapasan juga ya teman-teman. Suara kicau serak dan tidak nyaring, rekondisi pasca mabung, berlendir berlebihan, gangguan bakteri, durasi pendek atau suara hilang. Nah ini bisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini fungsinya sangat banyak ya teman-teman. Bisa untuk beberapa penyakit ya teman-teman. Nah ini cara penggunaannya 2-3 tetes, berikan melalui paruh ya teman-teman, atau dicampurkan dengan kroto, jangkrik, bijian. Pengobatan gunakan 5 hari rutin setiap hari ya teman-teman, minimal 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah ini berbentuk oil ya teman-teman, bentuk cairan. Ini diproduksi oleh Cicuit Bedcard ya teman-teman.
Oke, ini ekspirasi masih panjang sampai 2026. Nah, saya ingatkan selalu perhatikan ekspirasinya teman-teman. Nah, ini cukup ampuh juga ya teman-teman, banyak digunakan oleh para kicau mania untuk mengobati kenarinya, terutama di pernapasan ya teman-teman. Ini bisa untuk jenis kenari apapun dan burung apapun, kita bisa menggunakan ini ya teman-teman.